Kuliah kerja nyata atau biasa kita kenal dengan KKN merupakan salah satu bentuk nyata dari mahasiswa untuk terjun langsung di masyarakat, mengenal, berbaur, mengabdi, dan memberdayakan masyarakat. Pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat tersebut, seperti kurangnya edukasi, kurangnya pemanfaatan desa, bencana alam, dan sebagainya. Pada umumnya, KKN dilaksanakan oleh mahasiswa semester 7 dengan kurun waktu kurang lebih 40 hari di daerah pedesaan yang terpencil ataupun memiliki masyarakat yang masih kurang memanfaatkan potensi desa yang dimiliki. Perkenalkan, saya Nini Putri Kusumawardani dari Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro sebagai anggota tim KKN PHP 2D KSRFKM Undip 2021 di Desa Kesongo. Sebelum menuju ke KKN, saya tergabung dalam salah satu program Kampus Merdeka berupa pemberdayaan desa oleh Kemendikbud, yaitu Program Holistik, Pembinaan dan Pemberdayaan Desa atau bisa disebut dengan PHP 2D. PHP 2D merupakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui unit kegiatan mahasiswa dan atau lembaga eksekutif mahasiswa. Mahasiswa pelaksana PHP 2D ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa peduli dan berkontribusi kepada masyarakat di desa agar terbangun desa binaannya aktif, mandiri, berwirausaha, dan sejahtera. Di sisi lain, masyarakat desa diharapkan mampu menemukan dan mengembangkan potensi yang sudah ada untuk diwujudkan menjadi kegiatan yang telah dirintis masyarakat menjadi lebih berkembang dan bermanfaat sehingga dapat mewujudkan ketahanan nasional di wilayah Indonesia. Program PHP 2D ini dilaksanakan kurang lebih selama 5 bulan. Tim saya memilih Desa Kesongo sebagai lokasi untuk mengabdi, memberdayakan, sekaligus sebagai pelaksanaan kuliah kerja nyata di Universitas Diponegoro. Desa Kesongo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, dengan luas wilayah 426.428 hektar. Di sebelah timur, Desa Kesongo berbatasan dengan Kota Salatiga, di bagian barat berbatasan dengan Rawapening, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Lopait, dan di bagian selatan berbatasan dengan Desa Candirejo. Desa Kesongo terbagi menjadi 7 dusun, diantaranya yaitu Dusun Kerajaan, Antaksari, Kesongo Lor, Reco, Sejambu, Widoro, dan Banjaran. Ketujuh dusun ini terbagi menjadi 2 daerah yang dibatasi dengan jalan raya antar provinsi, yaitu daerah dataran rendah yang berbatasan langsung dengan Rawapening serta merupakan pusat desa, dan daerah lainnya merupakan dataran tinggi yang lokasinya cukup jauh untuk menuju pusat desa. Tim PHP 2D KSRFKM Undip memilih Desa Kesongo sebagai lokasi untuk mengabdi dikarenakan berbagai potensi yang dimiliki. Akan tetapi masih kurang dimanfaatkan dengan baik. Meningkatnya jumlah eceng gondok yang berada di Rawapening dapat menjadi suatu permasalahan yang berdampak bagi desa sekitarnya. Padahal eceng gondok ini sebenarnya dapat menjadi salah satu potensi desa yang dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam produk seperti kerajinan, pupuk organik, dan sebagainya. Oleh karena itu, tim PHP 2D KSRFKM Undip memutuskan untuk membuat program pemanfaatan eceng gondok. Di sini, kami melaksanakan 3 program utama, yaitu pembuatan pupuk organik dari eceng gondok, pelatihan kerajinan dari eceng gondok, dan yang terakhir, kebun edukasi sebagai bentuk pemanfaatan pupuk yang telah dibuat dan sebagai sarana edukasi, serta pemanfaatan tanaman bagi masyarakat setempat. Desa Kesongo memiliki TPS 3R sebagai sarana dan fasilitas dari pemerintah untuk dapat dimanfaatkan sebagai pengolahan limbah dan sampah yang ada di Desa Kesongo. Pembuatan pupuk dilakukan di TPS 3R dengan fasilitas yang sudah tersedia untuk mempermudah pembuatan pupuk. Produk pupuk kami dinamakan Porex Songo yang memiliki unsur nama latin dari eceng gondok dan juga Desa Kesongo. Bukan hanya eceng gondok, terdapat beberapa permasalahan lain yang ada di Desa Kesongo, yaitu seperti kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19,
COVID-19 pada saat ini masih melanda di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pemerintah Desa Kesongo bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh warga desa. Akan tetapi, masih ada saja warga desa yang belum melaksanakan vaksinasi. Permasalahan selanjutnya yaitu terjadinya bencana alam pada beberapa tahun terakhir ini. Bencana alam memang tidak bisa kita prediksi kapan akan datang. Dampak yang ditimbulkannya pun tidak sedikit. Banyak warga yang terdampak dari bencana alam yang pernah terjadi. Bencana alam yang pernah terjadi di Desa Kesongo diantaranya gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tanah longsor, dan yang terakhir pohon tumbang. Selanjutnya, di Desa Kesongo masih ditemui kurangnya penerapan PHBS pada anak. Anak-anak yang cenderung kurang memperhatikan kebersihan dan kerapian diri dapat menimbulkan penyakit bagi diri sendiri bahkan keluarganya. Oleh karena itu, perlunya edukasi pada anak untuk menerapkan PHBS dimanapun dan kapanpun. Dan permasalahan yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran anak akan pentingnya keamanan diri. Di Indonesia masih kerap terjadi kasus penculikan dan pelecehan pada anak. Hal ini memiliki banyak faktor, baik dari pelaku, korban, ataupun orang tua korban. Salah satu faktor pada korban yaitu kurangnya keamanan diri anak pada saat di luar jangkauan orang tua. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, anak-anak perlu diajarkan untuk dapat menjaga diri sendiri. Dari permasalahan yang ada, saya merancang beberapa program sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Program yang pertama yaitu survei dan sosialisasi vaksinasi di PKK Dusun Banjaran. Program survei dan sosialisasi vaksinasi ini dilaksanakan secara langsung di Dusun Banjaran Desa Kesongo. Pada awalnya dilakukan survei mengenai masyarakat yang belum dan sudah mendapatkan vaksin COVID-19 serta informasi-informasi apa saja yang beredar mengenai vaksin COVID-19. Survei ini ditujukan kepada ibu-ibu PKK Dusun Banjaran dengan menggunakan kuesioner. Dari hasil survei tersebut, kemudian saya memberikan sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19 serta mitos dan fakta mengenai vaksin COVID-19. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara langsung dalam kegiatan rutin pertemuan ibu-ibu PKK Dusun Banjaran. Program yang kedua yaitu pemetaan resiko bencana Desa Kesongo. Program pemetaan resiko bencana ini dilakukan secara langsung dalam workshop tanggap bencana yang diadakan di Balai Desa Kesongo. Program ini merupakan program untuk memfasilitasi masyarakat untuk merancang peta risiko bencana di Desa Kesongo. Workshop tanggap bencana dihadiri oleh Persatuan Perlindungan Masyarakat atau biasa kita sebut dengan Linmas sebagai persatuan yang dibentuk untuk menjaga keamanan di Desa Kesongo. Sebelum merancang peta, peserta diminta untuk menganalisa bahaya, kerentanan, dan kapasitas apa saja yang ada di Desa Kesongo. Kemudian, peserta dapat merancang peta dengan riwayat bencana alam yang ada di Desa Kesongo. Selanjutnya, program yang ketiga yaitu edukasi PHBS di sekolah dan di rumah. Edukasi PHBS dilaksanakan secara langsung di kelas 3A SD Negeri 1 Kesongo. Edukasi ini dilaksanakan dengan menjelaskan secara langsung apa saja PHBS yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam edukasi ini juga dilakukan praktik PHBS seperti mencuci tangan dan menyikat gigi yang benar. Dalam penyampaiannya, saya menggunakan alat bantu untuk mencontohkan secara langsung. Setelah materi disampaikan, saya juga memberikan mini games untuk peserta sebagai bentuk evaluasi apakah peserta menerima materi dengan baik atau tidak, dan juga sebagai bentuk apresiasi dengan memberikan reward kepada peserta yang menjawab dengan benar. Dan program yang terakhir yaitu edukasi keamanan diri pada anak. Edukasi keamanan diri pada anak dilaksanakan secara langsung di RA Al-Asyar Kesongo. Edukasi ini diberikan kepada peserta didik RA dengan metode storytelling dan menari serta bernyanyi bersama. Saya memberikan edukasi ini melalui nyanyian dan gerakan untuk mempermudah anak-anak menangkap materi yang diberikan.
Seusai kegiatan edukasi, saya membagikan susu kemasan kepada seluruh anak-anak sebagai apresiasi telah aktif dalam kegiatan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Sarwedi, Sekretaris Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Harapan ke depan tentu teman-teman ini selepas kembali dari desa kami, tentu supaya tidak melupakan bahwa panjenengan pernah dalam sejarah hidup ikut turut serta berkontribusi terhadap penanganan lingkungan hidup di Desa Kesongo. Sekali lagi, tidak ada kata lain selain ucapan tulus dari kami. Terima kasih. Salam untuk kemajuan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kegiatan kuliah kerja nyata yang telah saya laksanakan pada tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.